Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pencemaran lingkungan dan dampak terhadap kesehatan. Pencemaran lingkungan sendiri adalah suatu kondisi lingkungan yang telah berubah dari kondisi asalnya, yang mana berubah menjadi semakin buruk daripada kondisi asalnya yang itu baik. Kemudian bahan-bahan yang dapat mencemari atau yang biasa disebut dengan polutan, yaitu setiap benda baik zat ataupun organisme yang hidup apabila masuk ke dalam tatanan lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan kondisi lingkungan menjadi lebih buruk. Kemudian bahan pencemar polutan yang paling utama yaitu berupa limbah, bahan buangan atau yang biasa kita sebut sampah. Kemudian penggolongan limbah digolongkan menjadi 3, yaitu limbah padat, cair, dan limbah gas. Yang limbah padat sendiri yaitu berupa daun, kertas, kaleng, plastik, dan lain-lain. Kemudian limbah cair yaitu berbentuk cair, contohnya oli, air bekas pemurnian emas, busa deterjen, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu limbah gas, contoh-contohnya yaitu asap knalpot, asap dari cerobong industri, dari pabrik-pabrik dan PT-PT yang membuang asap. Kemudian berdasarkan sifatnya limbah dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu yang bisa mengalami proses degradasi atau peruraian oleh organisme pengurai. Contohnya yaitu tanaman, bangkai hewan, bahan makanan, kertas, dan lain-lain. Kemudian limbah anorganik yaitu limbah atau buangan yang tidak dapat didegradasi, yaitu tidak dapat mengalami proses peruraian, yaitu contohnya plastik, kaleng, dan berbagai logam berat. Berdasarkan sumbernya, limbah-limbah ini berasal dari beberapa tempat, yaitu yang pertama yaitu limbah rumah tangga yang biasa kita buang sehari-hari. Kemudian yaitu limbah atau bahan buahan yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Contohnya yaitu busa deterjen, bekas mencuci, makanan, plastik pembungkus, dan lain-lain. Kemudian yaitu limbah industri, limbah atau bahan buangan yang berasal dari kegiatan industri. Contohnya air yang mengandung pewarna tekstil, limbah cair yang mengandung logam berat, gas buangan yang mengandung gas CO, SO2, NO2, dan lain-lain. Limbah-limbah yang banyak di Pekalongan yaitu limbah-limbah yang mencemari air adalah limbah tekstil dari batik yang mencemari air dan merubah warna air setiap harinya, merah, hijau, biru, dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran udara yaitu perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normal menjadi kondisi yang lebih buruk. Akibatnya adanya bahan-bahan buangan polutan yang masuk ke dalam udara. Komposisi udara yang baik adalah sebagai berikut, yaitu oksigen berjumlah 21,94%, nitrogen 78,09%, karbon dioksida 0,032%, argon 0,93%. Penyebab-penyebab pencemaran udara yaitu terdapat beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu yang terjadi secara alamiah, contohnya debu yang berterbangan tertiup angin, abu dan gas-gas vulkanik akibat gunung meletus, proses pembusukan sampah organik. Kemudian yaitu faktor eksternal atau atas ulah manusia. Yang pertama yaitu hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti asap kendaraan bermotor, entah itu dari mesin-mesin yang ada di industri-industri, kemudian asap atau debu dari kegiatan industri, pemakaian zat kimia yang disemprotkan ke udara, contohnya hairspray, pestisida, cat, dan lain-lain. Kemudian adalah pencemaran air, yaitu suatu kondisi
lingkungan perairan yang sudah menyimpang dari keadaan normal akibat masuknya bahan-bahan pencemar. Keadaan normal air bukan didasarkan pada kemurnian air, tetapi didasarkan pada kegunaan dan asal sumber air. Misalnya, standar normal air minum berbeda dengan standar air untuk MCK atau pertanian, dan standar normal air hujan berbeda dengan standar normal air sungai ataupun air pegunungan. Indikator yang dapat indikator pencemaran air. Yang pertama yaitu perubahan suhu, perubahan pH, perubahan warna, bau dan rasa, terjadinya endapan koloidal dan bahan terlarut, adanya mikroorganisme, meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Komponen pada pencemaran air. Komponen pencemaran air dikelompokkan menjadi pertama yaitu bahan buangan padat, kemudian bahan buangan organik, bahan buangan anorganik, bahan buangan cairan berminyak, kemudian bahan buangan zat kimia, sabun, deterjen, insektisida, zat warna, zat radioaktif, dan lain-lain. Dan bahan buangan berupa panas. Kemudian yaitu pencemaran tanah atau daratan. Pencemaran tanah yaitu masuknya bahan-bahan pencemar polutan ke lingkungan daratan sehingga menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyebab-penyebab pencemaran tanah ada dua faktor sama juga, yaitu internal dan eksternal. Internalnya yaitu contohnya letusan gunung berapi menyebabkan tertutupnya lapisan tanah oleh debu-debu atau bahan-bahan vulkanik. Kemudian faktor eksternalnya yaitu contohnya pembuangan sampah anorganik, penggunaan pestisida. Komponen pencemaran tanah yaitu komponen pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh bahan buangan anorganik, yaitu yang sulit untuk terdegradasi atau sulit terurai, terutama berbentuk padat seperti plastik, logam, karet, gelas, dan kaca. Sedangkan bahan pencemar organik mudah terurai oleh mikroorganisme, membentuk bahan yang mudah menyatu kembali ke alam tanpa menimbulkan pencemaran. Dampak yang terjadi atas pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Dampak pencemaran udara yaitu udara yang kita hirup berkaitan dengan yang meliputi dengan karbon monoksida, nitron oksida, sulfur oksida, hidrokarbon, dan partikel. Dampaknya adalah pada karbon monoksida apabila terhisap masuk ke paru-paru akan terbawa ke peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen. Karena gas CO bersifat racun metabolis, yaitu ikut bereaksi secara metabolis dengan darah. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya akibat pencemaran oleh udara. Kemudian yang kedua yaitu dampak pencemaran dari air. Air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Penyakit menular akibat pencemaran air yaitu hepatitis A, kolera, tipus abdominalis, disentri, askariasis, trakoma, dan skabies. Kemudian beberapa penyakit yang tidak menular akibat pencemaran air oleh logam berat, yaitu kerasunan CD, yaitu menyerang otot polos sehingga menyebabkan tekanan darah naik, gagal jantung, tulang menjadi rapuh, dan gagal ginjal. Kemudian contoh kasusnya yaitu keracunan logam CD pada penduduk Toyama di Jepang. Penduduk banyak menderita gagal ginjal dan kerapuhan tulang. Kemudian keracunan bahan insektisida bisa menyebabkan kepala pusing, mual, tremor, sampai terjadinya kerusakan organ hati dan ginjal, kanker kulit, kanker paru-paru, dan kanker hati. Kemudian yang terakhir yaitu dampak pencemaran pada tanah. Pencemaran daratan tanah pada umumnya berasal dari limbah padat yang dibuang atau dikumpulkan di suatu tempat penampungan, baik yang bersifat penampungan air, penampungan sementara ataupun penampungan tetap. Dampak pencemaran tanah dibedakan menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsungnya yaitu
eh, yang limbah padat atau sampah yang menumpuk di tempat pembuangan baik sementara maupun akhir menyebabkan lingkungan menjadi kotor, kumuh, dan tidak sehat. Kemudian dampak tidak langsungnya yaitu pada tempat pembuangan sampah baik yang sementara ataupun pembuangan tetap atau pembuangan akhir akan menjadi pusat berkembang biaknya tikus, serangga, lalat, nyamuk. Tikus, lalat, dan nyamuk dapat menimbulkan berbagai penyakit menular. Beberapa penyakit menular yang ditimbulkan oleh tikus, nyamuk maupun lalat adalah penyakit pes, kaki gajah, penyakit malaria, penyakit demam berdarah. Oke, mungkin ini saja beberapa pembahasan tentang pencemaran lingkungan dan dampak-dampak yang terjadi ke kesehatan manusia atas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.